kling klong, ini jari kelingking, manis manis, ini jari manis, teng tong. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua. Kita boleh diberkati oleh Tuhan Yesus dengan hari yang baru, dengan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini, kita sama-sama akan beribadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita semua siap untuk beribadah memuji Tuhan di pagi hari ini. Walaupun adik-adik ada di rumah, tapi kita percaya bersama-sama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyi lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia raja segala raja, sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pagi hari ini adik-adik kita mengucap syukur. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Karena kasih sayang Tuhan, kami boleh lagi Tuhan bangunkan dari tidur semalam. Kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Kami yang saat ini ada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami sehat, kuat, gembira, bersukacita, semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami kepadamu. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Walaupun kadangkala kita anak-anak Tuhan, seringkali juga kita nakal, kita suka berbuat yang tidak baik. Namun kasih sayang Tuhan selalu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyi lagu KASIH. Kita bersyukur bersama, kita percaya adik-adik, kita yang telah menerima kasih Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu.
Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau belajar sebagian dari cerita firman-Mu. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan sendirilah yang akan mengajar kami anak-anak-Mu. Beri hikmat pengertian bagi kami semua, agar supaya cerita firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama di pagi ini dapat kami mengerti. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami. Amin. Anak-anak, pagi hari ini Inci akan bercerita. Terdapat di dalam Alkitab di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Jadi anak-anak yang ada di rumah, siap Alkitab. Ada toh di rumah? Semua ada siap Alkitab toh? Mari anak-anak kita semua membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yang ada Alkitab silahkan buka di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara apa tuh kitab Lukas di mana adik-adik? Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Jadi ada di Perjanjian Baru, kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Semua sudah dapat itu adik-adik? Sudah dapat? Ya, kalau semuanya sudah dapat, kita akan baca bersama-sama kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 dengan judul Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, adik-adik, kita tadi sama-sama sudah membaca Alkitab. Ceritanya begini. Judul ceritanya Anak Bungsu yang Hilang. Adik-adik, ada seorang bapak. Dia punya 2 orang anak. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Jadi bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Bapak ini terkenal dia kaya raya. Dia punya banyak harta. Suatu hari, si anak bungsu, dia datang pada papa. Kong dia bilang pada papa, "Pa, kita semua minta kita pe harta yang menjadi kita pe hak. Kita minta papa kita pe bagian harta kepunyaannya." Ini dia pe papa sedih hatinya, karena dia tidak menyangka kalau anaknya yang bungsu ini sudah mau minta harta miliknya yang menjadi milik hak waris dari untuk si anak bungsu ini. Karena nih anak bungsu ini mendesak terus adik-adik, akhirnya dia pe papa kasih DP harta. Pak itu anak bungsu. Oh, ini anak bungsu ini dia senang sekali. Dia mendapat pembagian harta warisan dari ayahnya. Dia punya uang yang banyak yang diberikan langsung oleh papanya. Dan adik-adik,
dia punya harta yang diberikan oleh papanya. Semua adik-adik, apakah itu kebun, atau ternak, dia jual. Dia jual supaya dia dapat doi yang banyak. Di samping tanah, ternak yang banyak, yang ini anak bungsu ada dapat, dia juga dapat uang dari DP papa. Jadi ketika itu tanah dan ternak itu dijual, lebih banyak tuh doi dia dah dapat, ini anak bungsu dah dapat. Lalu, nih anak bungsu ini, karena dia berpikir, oh dia punya banyak doi, dia mau pasiar. Dia mau pasiar, dia mau pergi ke negeri yang jauh. Dia ni mau tinggal dengan DP papa. Dia suka, dia mau pergi di tempat yang lain. Dia mau cari tempat yang menurut dia bagus, menurut dia enak. Karena banyak doi toh. Nah, ini anak bungsu ini adik-adik, doi yang dia pe papa ada kasih pada dia, dia pakai itu untuk hidup berfoya-foya. Dia bikin pesta-pesta di kota yang dia ada pergi akang. Dia undang dia pe tamang-tamang untuk bikin pesta pada dia pe rumah. Dia menghabiskan, dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Dorang bersuka cita, bergembira. Adik-adik pernah hadir tuh di pesta-pesta, misalkan pesta undangan ulang tahun atau pesta pernikahan. Banyak orang berkumpul, makan-makan yang enak, minum-minuman yang enak, semua dalam keadaan gembira. Itu yang dilakukan si anak bungsu. Dia memboroskan harta pemberian ayahnya kepadanya. Akhirnya adik-adik, si anak bungsu ini so habis doi. Soalnya nak ada doi dia. Dia mulai hidup melarat. Dia petamang-tamang yang pertama, ada undang-undang untuk bersama-sama dengan dia pesta-pesta, untuk bikin acara-acara berfoya-foya. Mulainya dorang suka kalau dia panggil. Tapi ketika si anak bungsu ini soalnya nak ada doi, dia petamang-tamang soalnya mau badekat pada dia. Dong so acu pada dia. Karena dorang pikir tuh, di petamang-tamang pikir, ngana soalnya nak ada apa-apa. Apa yang mau harapkan pangana anak bungsu? Nak ada doi? So hidup melarat si anak bungsu ini. Soalnya ada doi, dia nin tahu dia mau makan apa. Di negeri yang jauh, di tempat yang dia ada pilih, dia suka tinggal akan karena hidup dengan penuh kesenangan. Terjadi bencana kelaparan. Bingung si anak bungsu ini adik-adik. Soalnya ada doi le, kong di kota dia ada tinggal akan terjadi bencana kelaparan, lebih susah dia hidup. Nin tahu mau makan apa dia. Nah, adik-adik. Lalu ini anak bungsu ini, karena dia petamang-tamang so menjauh, so kasih tinggal pada dia. Dia ada orang mau kasih makan pada dia. Dia berpikir, mau cari kerja supaya dapat makan. Dia pergi cari kerja. Adik-adik tahu dia pergi cari kerja di mana? Di tempat piara bokek. Rupa sekarang dang, peternakan bokek. Cari kerja di tempat peternakan bokek. Dan dia pergi ke tempat situ adik-adik. Dia lihat itu bokek-bokek. Aduh, makan dengan lahapnya gendut-gendut. Itu bokek-bokek yang dia dah lihat adik-adik. Dia seberapa banyak makan tuh. So lapar dia. Jadi adik-adik, biar kerja di tempat bokek-bokek, urus-urus bokek, so lapar seberapa banyak makan. Dia mau makan nasinya nak ada. Dia makan apa? Adik-adik tahu dia so ingin sekali, so lapar. Dia lihat tuh bokek-bokek so makan, dia cuma agak-agak dang. Nah, adik-adik, dia kelaparan. Enter makan bokek, dia makan.
makan buke ija makan tu buke ija makan, dia makan lah tu makanan tu dia. Oh, menderita sekali ini anak bungsu ini, adik-adik. Dia teringat, aduh kalau pak kita pe papa di rumah banyak makanan yang enak-enak. Bukan mau makan itu makanan bokek. Bukan mau makan itu bokek-bokek yang kurang sisa-sisa bokek dah makan. Dia adik-adik teringat di pe papa. Dia menyesal, bilang, aduh kenapa kita dah kasih tinggal kita pe papa. Begini kita kalau dah tinggal pe papa, kitanya hendak menderita melarat seperti ini. Nah adik-adik, anak bungsu ini adik-adik, dia langsung ambil keputusan. Lebih baik kita pulang pe kita pe papa. Biar cuma jadi orang kerja apa kita pe papa pe rumah. Yang penting kita tinggal balik ulang tinggal pada pe papa pe rumah dapat makan. Dan anak bungsu ini adik-adik, dia pulang. Dia pulang pada pe papa di rumah. Nah, adik-adik, pas waktu ini anak bungsu ini pulang dalam perjalanan masih jauh, dia pe papa solia. Dia pe papa pas kebetulan ada di luar rumah. Dia pe papa lihat, aduh, rupa kita kenal ini anak. Siapa ini yang ada dari jauh ada berjalan kemari kah? Ada menuju pak kita pe rumah. Ini papa ini dia perhatikan dari cari lihat. Dia perhatikan, ternyata adik-adik setelah lebih dekat dia perhatikan itu. Dia kenal itu DP anak yang bungsu. Dia pe papa adik-adik rasa kasihan, ada lihat tuh, aduh kasihan kita pe anak bungsu ini. Kenapa so model begini kasihan. So pakai baju robek-robek. So nyanda pakai sepatu, solop, nyanda kurang pakai apa-apa di kaki. Sudah paling menderita sekali. Dia pe papa, lihat itu dia pe anak ini adik-adik, dia langsung jadi apa? Dia kasihan sekali. Dia berlari adik-adik di pe papa ini langsung pi baku dapat untuk anak bungsu ini. Kong dia peluk dia pe anak ini. Dia senang sekali dia lihat, ini kita pe anak bungsu yang hilang. So balik pulang di rumah. Dia senang. Nih papa ini dia senang sekali sambil dia pe senang adik-adik. Dia kasih pakai akan baju baru. Baju yang bagus, yang indah. Yang baru. Dia kasih pada pe anak. Bilang, ganti ngana pe baju serobek-robek. Sekarang ganti dengan baju yang indah, yang bagus yang papa baru beli ini. Langsung adik-adik si anak bungsu ini. Dia ganti pakaian. Dia dikasih cincin, sepatu yang bagus dari papa. Papanya senang sekali adik-adik, mereka berpelukan. Mereka berpelukan karena gembira. Ini papa dia senang karena dia gembira, dia lihat dia anak bungsu yang soba pontar jauh. Akhirnya dia pulang. So pergi pasir jauh-jauh, so hidup berfoya-foya. Akhirnya dia pulang. DP papa senang sekali. Sedangkan tuh anak yang bungsu dia senang baku dapat DP papa karena dia baku dapat di papa adik-adik dia. Aduh DP papa ternyata nyandak marah pada dia. Malah DP papa senang, DP papa peluk pada dia. DP papa kasih akan baju baru, kasih pakai sepatu, dia kasih akan cincin. Dapat lihat memang DP papa senang sekali. Sayang tuh anak yang bungsu akhirnya pulang kembali ke rumah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bersama. Janganlah orang hidup seperti si anak bungsu ini. Dia minta berkat, dia minta warisan pada DP papa, dia minta doi. DP papa kasih karena DP papa begitu mengasihinya. Tapi sayang dia menggunakan berkat yang DP papa dah kasih pada dia hanya untuk berfoya-foya. Dia hidup berpesta-pesta dalam kemewahan. Dia menghamburkan DP papa pedoi. Dia bikin habis. Dia hidup hanya bersenang-senang.
Nanti studoi so abis, soalnya ada doi dia baru dia mau ingat pada papa. Dia mau pulang. Tuhan mengajar pada orang adik-adik dari cerita ini. Tuhan Yesus itu seperti si papa yang mengasihi anaknya ini, anak bungsu. Dia sangat mengasihi kita semua anak-anaknya. Dia mau memberikan berkat buat orang semua. Macam-macam berkat yang Tuhan ada kasih pada orang. Tuhan kasih pada orang boleh bernafas gratis. Orang Tuhan kasih boleh bernafas, oksigennya nak jaga beli. Tapi kalau di rumah sakit tuh oksigen, tuh lihat orang jaga lihat. Atau pernah adik-adik yang pergi rumah sakit, tuh orang-orang yang sakit kurang pakai oksigen, itu dia adik-adik bayar. Tapi orang Tuhan begitu mengasihi orang semua. Tuhan kasih orang bernafas, oksigen itu gratis. Tuhan dah kasih pada orang. Tuhan yang nak tuntut mau bayar. Karena dia begitu mengasihi orang. Tuhan kasih lagi orang apa adik-adik? Sehat. Orang sehat. Orang ada kuat. Orang ada sukacita. Ada gembira. Semua itu karena pemberian Tuhan. Orang boleh makan, minum, pakai baju. Ada sini yang sunyak cepat pakai baju? Ada adik-adik sunyak ada baju di rumah? Cik percaya orang semua ada baju. Orang boleh mau pakai. Tuhan ada kasih berkat pada orang, adik-adik mulai orang sampai orang tua. Tuhan kasih berkat. Mama papa diberkati oleh Tuhan. Orang boleh dapat makan. Mama papa beli makan for orang. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Tapi ingat selalu adik-adik. Si anak bungsu ini. Dia sadar kalau dia setelah berbuat salah, dia pulang. Orang juga seperti itu adik-adik. Kalau orang so berbuat salah, kalau orang so berbuat dosa, orang ingat, orang minta ampun ke Tuhan. Orang minta ampun ke mama dan papa kalau orang so salah. Orang minta maaf. Atau orang so berbuat salah pada orang kakak atau orang adik, orang minta maaf. Kalau orang salah, orang tahu orang itu so berbuat yang tidak baik, orang minta ampun. Kong, jangan bikin ulang. Supaya Tuhan Yesus berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup pelihara pada orang adik-adik. Tuhan sanggup berkati pada orang. Seperti si anak bungsu ini. Ketika dia bertobat, dia kembali ke rumah ayahnya, dia disambut dengan sukacita oleh ayahnya. Dia diberikan kembali kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Dia diberkati oleh DP Papa. Dia dikasih pakai baju yang indah, hidup senang, dapat makan gratis. Seperti itulah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan senang kalau orang mau selalu cari Tuhan. Tuhan senang kalau orang kembali ke jalan yang benar. Kalau orang sudah berbuat salah. Dan pasti upahnya orang akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Macam-macam Tuhan boleh kasih berkat pada orang. Dalam keadaan sekarang adik-adik, walaupun adik-adik di rumah karena corona, tapi percaya, orang mau dengar mama papa punya nasihat, mau mendengar anjuran pemerintah, pasti Tuhan berkati pada orang. Orang tinggal di rumah, orang pasti aman. Orang bermain di rumah, belajar di rumah. Orang juga di rumah boleh membantu mama dan papa, bantu-bantu di rumah. Tuhan kasih kesempatan orang untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga, supaya orang aman. Orang aman, orang tenang, orang dijaga oleh Tuhan, juga dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan sanggup berkati orang semua. Tuhan sanggup pelihara orang semua. Percaya ada waktu Tuhan, waktunya nanti. Kalau ini suasana corona berlalu, pasti adik-adik akan berkumpul bersama-sama kembali di dalam ibadah sekolah minggu di gereja. Tolong boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tapi sekarang, orang ibadah dulu di rumah, orang saksikan melalui YouTube, dan orang boleh dengar cerita Tuhan Yesus.
Jadi sama kualitasnya adik-adik. Orang ibadah di rumah dan ibadah di gereja sama. Tuhan Yesus ada. Kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita anak-anaknya. Dan saat ini adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan. Terdapat di dalam Lukas 15 ayat 24. Ayat hafalan Lukas 15 ayat 24. Bunyinya demikian. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 24. Jadi maksudnya kata ini ayat hafalan ini adik-adik. Ini itu papa. DP papa ada bilang patu anak. Ini DP anak so mati. Tapi dia hidup kembali. Itu anak mana? Itu anak bungsu maksudnya. Itu anak bungsu yang telah hilang. Yang dianggap so mati. Tapi ternyata dia kembali hidup. Dia kembali pulang ke DP papa. Nah sekarang adik-adik, tolong hafal ulang sekali lagi. Ayat hafalan terdapat dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 24. Bagaimana adik-adik di rumah? Boleh menghafal? Boleh toh sama-sama menghafal? Sekali lagi ya anak-anak kita hafal kembali. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah adik-adik sampai di sana cerita Enci dan ayat hafalan tadi orang sama-sama setelah menghafal. Kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita angkat pujian Yesus Yes. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Sebelumnya, kita angkat pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kita akan berdoa adik-adik.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih karena kemurahan-Mu. Kami boleh lagi kembali bersama-sama beribadah memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan begitu mengasihi kami. Firman-Mu mengajar betapa Engkau Tuhan Yesus sungguh dahsyat luar biasa. Sungguh mengasihi kami, selalu setia dalam hidup kami, selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kami pada pagi hari ini bersyukur bersama. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, dimanapun kami pergi dan berada. Saat ini walaupun kami hanya tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, namun kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, selalu menjaga, memelihara, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan kami percaya hidup kami senantiasa terpelihara karena Tuhanlah yang memelihara, menjaga kami. Berkati Mama dan Papa, beri mereka selalu sukacita, kesehatan, kemampuan, bahkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, untuk Mama dan Papa selalu menjaga, memelihara kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma, opa, kakak dan adik kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai, memberkati kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami punya iman, walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami punya iman, walaupun kami masih kecil, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi kami. Tuhan menolong, memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kami sehat, kuat, diberkati dengan berlimpah, karena Tuhan Yesus sumber segala berkat bagi kami. Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Kami percaya virus corona ini Tuhan mampu hancurkan. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat yang hanya ingin mengganggu kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Biar Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Ini doa sembahyang kami kepadamu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh beribadah pagi ini. Kami percaya minggu yang akan datang, kami boleh lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bethesda dan Tanah Manado. Berkati guru-guru sekolah minggu Jemaat Bethesda, berkati kami semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan siaran ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami kepadamu. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian. Kling klong. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Jut, 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 jari telunjuk. Ibu jari, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku, ku pakai berdoa. Terima kasih adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati torang semua. Amin. Hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.